Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Susyatavia dengan NIM STI 202303683. Pada kesempatan kali ini, sehubungan dengan dilaksanakannya UTS Genap 2026, saya ingin mempresentasikan hasil review paper saya pada mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Singgi Briandoko. Paper yang sudah saya review adalah berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Liliani Astri Utami, serta Hilda Rahmi. Paper ini sendiri sudah terakreditasi Sinta 2 dan dipublikasikan di Indonesian Journal of Computing and Cybernetic System. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu pada saat ini UMKM itu adalah merupakan sebuah eh, pilar atau sebuah hal yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Tetapi dalam hal ini juga UMKM itu masih memiliki keterbatasan di literasi hukum serta akses informasi. Nah, sehingga pada paper ini penulis ingin mengembangkan sebuah sistem dengan rumusan masalah, bagaimana sih cara mengembangkan sebuah chatbot berbasis NLP untuk menyediakan sebuah informasi hukum dasar bagi UMKM yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. Seperti itu. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sebuah aplikasi chatbot berbasis NLP dengan menggunakan metode RAG. Kemudian ada subjek dan objek. Subjeknya itu peneliti mempunyai 24 subjek di mana 22 nya 20 sebanyak 22-nya itu adalah eh, res- 22 respondennya itu merupakan pelaku UMKM serta dua lainnya itu adalah seorang ahli hukum serta objeknya itu adalah sebuah aplikasi bernama UMKM Made. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini itu adalah RAD seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana RAD itu adalah Rapid Application Development. Kenapa sih penulis memilih metode ini? Karena metode ini itu cukup kompleks. Dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan, perencanaan antarmuka, sampai dengan uji performa sistem. Seperti itu. Dan kemudian penelitian ini itu berfokus kepada pengembangan solusi teknologi untuk mengatasi sebuah gap atau selisih literasi hukum di sektor UMKM. Dan juga pemilihan metode RAG yang dipilih tadi itu dipilih agar pengembangan dari sistem yang dibuat ini dapat maksimal agar eh, sistem yang dibuat dapat beriterasi dengan cepat sesuai dengan masukan dari si penggunanya. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk kepada eh, hasil daripada penelitian ini ya teman-teman. Ya, seperti yang tertera di layar ini, ada beberapa uji yang dilakukan dan kemudian hasil yang diperoleh juga cukup bagus, sehingga
Chatbot yang dikembangkan oleh peneliti ini sudah cukup efektif untuk memberikan sebuah informasi hukum dasar secara cepat dan user-friendly. Namun, eh, meskipun hasil pengujiannya itu menunjukkan akurasi jawaban yang cukup tinggi, yaitu di atas 85%, yang mana berarti sudah dapat diterima oleh pengguna, eh, penulis juga masih mengakui bahwasannya masih ada keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu pada cakupan basis pengetahuan yang terbatas serta teknik retrieval yang digunakan. Seperti itu. Kemudian kita akan langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu analisis. Nah, setelah saya melakukan review dan menganalisis dari paper ini, saya menemukan beberapa hal. Di antaranya yaitu eh, identifikasi masalah yang dilakukan pada paper ini sebenarnya sudah cukup relevan dan didukung oleh referensi terkini dan pemilihan metodenya juga sudah cukup tepat. Tapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, itu tidak adanya data baseline kuantitatif dan pembedaan hambatan teknis versus versus substansif yang kurang jelas. Nah, artinya, secara metodologis, sebenarnya penelitian ini itu sudah cukup kuat. Namun masih ada beberapa hal atau celah pada transparansi parameter teknis yang digunakan. Dan masih belum adanya data awal yang mengukur kondisi awal literasi hukum sebelum adanya intervensi sistem yang dibuat oleh peneliti ini. Lalu kita akan masuk ke poin selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu masing-masing ada tiga. Untuk kelebihannya itu ada pertama ada evaluasi komprehensif, kemudian desain user centered dengan keterlibatan UMKM dan ahli, kemudian ada dokumentasi, kemudian Eh, di samping kelebihan itu, sistem ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu cakupan dan periode update knowledge base yang dijelaskan. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bahwa retrieval yang digunakan itu eh, masih terbatas, dan di sini tuh menggunakan retrieval semantik pada TF-IDF. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pada paper ini kelebihan utamanya itu terletak pada pendekatan evaluasinya yang sudah holistik dan melibatkan penggunanya sedari awal pengembangan. Tapi di sisi lain eh, masih ada masih ada beberapa keterbatasan teknis pada aspek semantiknya ya tadi. Dan kemudian yang akan berdampak pada dampak jangka panjang yang akan mungkin bisa dikembangkan untuk pengembangan selanjutnya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada kontribusi ilmiah dan rekomendasi. Sebenarnya paper ini itu kan sudah memberikan kontribusi nyata ya pada literatur AI for Social Good, di mana novelty-nya itu dia itu mekanisme hybrid retrieval dan dari TF-IDF serta validasi paket dan fallback live chat yang khususnya itu untuk domain hukum UMKM. Kemudian untuk signifikasinya itu dia memberikan solusi yang terjangkau untuk meningkatkan akses keadilan. Dan adapun di sini ada rekomendasi pengembangan menurut saya teman-teman bahwa mungkin dapat dilakukan integrasi sumber regulasi resmi serta
melakukan update secara otomatis. Seperti itu. Karena kedepannya kan mungkin integrasi model NLP yang lebih canggih dan itu kan pasti dibutuhkan ya teman-teman, sehingga pengukuran dampak jangka panjangnya itu akan memperkuat validitas sistem jika dilakukan integrasi seperti itu. Lalu selanjutnya, ya, kita sampai di poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu paper ini sudah sangat sudah cukup relevan, implementatif, dan metodologi RAD atau Rapid Application Development-nya yang diterapkan itu sudah cukup tepat. Kemudian hasil pengujian yang dilakukan itu juga menunjukkan potensi adopsi nyata untuk literasi hukum UMKM. Nah, menurut saya paper ini itu sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai referensi akademiknya teman-teman setelah eh, mungkin dilakukannya revisi minor dan kemudian eh, sudah sangat layak untuk eh, dijadikan referensi pembelajaran maupun sistem pengembangan selanjutnya. Ya. Sekiranya untuk kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Apabila dalam penyampaian saya masih atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.